Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu 'alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man a'ta. Ila ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami'ul Iman, wabil khusus para pengurus dan ketua TKM dan jamaah, para kiai sepuh, para alim ulama yang saat ini hadir. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat, yang Maha menciptakan, yang Maha memelihara, yang Maha memberi rezeki, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 betala langit dan 7 betala bumi dan yang ada di antara keduanya. Dan proses penciptaannya seluruh makhluk ini Allah Subhanahu wa taala tidak meminta bantuan kepada satu makhluk pun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang hari ini Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, tidak pernah tidur, terus mengawasi seluruh makhluknya, terus mengawasi, memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lah iman, inilah takwa. Karena hadirin, ketika iman kita, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu yakin kepada perkara yang ghaib, yang tidak nampak. Hari ini yang tidak nampak di hadapan kita, nanti suatu saat semua akan nampak dengan jelas. Hari ini kita lihat gunung nampak, matahari nampak, langit nampak. Nanti suatu saat terbalik. Yang hari ini kita tidak lihat, alam barzakh, kubur, masyar, sirat, mizan, semua akan nampak dan semua akan nyata di hadapan kita.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ini dia suka dengan amal soleh. Jadi ada zahir dan batin. Kalau manusia ini zahirnya sakit, ya, seperti dia sakit perut atau dia punya sakit gula atau dia punya hipertensi, ini sakit yang harus berobat ke dokter, ya. Maka orang sedang sakit, kalau dia sakit gigi saja, ini makan apapun yang mahal sekalipun, makan di restoran yang paling mewah sekalipun, di dalam hotel bintang 5, kalau dia sedang sakit maka tidak akan nikmat ini. Tapi hadirin dirahmati Allah, apabila dia ini sehat, walafiat, zahirnya sehat, kuat badannya, tidak ada sakit sedikit pun, maka makan di mana saja, diberikan makanan apa saja, maka dia akan menikmati makanan tersebut, tidak ada tersebut. Hadirin, begitu juga dengan batin kita. Kata ulama, bahkan kita pun sendiri merasakan, hadirin, kalau pernah dalam satu masa di hidup kita ini, ketika kita ini sholat malam, tidak ada satu makhluk pun, satu orang pun yang mengetahui sholat kita. Kita bangun sendiri, kemudian mengambil wudhu, kemudian kita duduk berdiri di dalam sholat kita, kemudian kita takbir. Ketika mengangkat tangan, kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maka kalau betul-betul kita meresapi kenikmatan dalam sholat malam tadi, maka ini air mata perlahan akan menetes dengan sendiri. Ini pertanda apa, hadirin? Ini pertanda nikmatnya iman. Jadi sholat malam, sholat berjamaah, baca Quran, zikir, menghadiri majelis taklim, ini adalah nikmat. Tetapi kalau iman kita sedang sakit, seperti zahir yang tadi sakit, maka tidak akan nikmat, hadirin. Tidak akan ada rasanya berdekatan, bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita ini biasa-biasa saja dan beribadah kepada Allah, maka ini yang perlu kita khawatirkan, bagaimana nanti ketika nazar datang, ketika sakaratul maut datang, masya Allah, ya, kita udah nggak bisa apa-apa nanti. Badan kita sudah berdiri, nggak bisa, hanya berbaring saja. Maka sudahkan itu ditalqin dari sebelah kanan, talqinkan, bacakan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat itu tidak boleh terus-menerus kita bacakan, harus pelan-pelan kepada orang yang sedang nazar. Karena apa? Dari seluruh jin iblis ini akan mengganggu orang tersebut supaya imannya ini belok. Maka hadirin, orang beriman itu ketika la ilaha illallah ini meminjam dalam diri dia, ketika maut datang, sakaratul maut datang, maka dia tetap akan mudah berzikir la ilaha illallah. Maka ini perkara yang bukan perkara mudah, masukkan la ilaha illallah dari lisan kita ke dalam hati kita. Ini yang Nabi Muhammad SAW, beliau 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah di dalam ke dalam diri sahabat Nabi SAW. Sehingga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ini orang-orang yang berjuang bersama Nabi, ya. Jadi yang dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang bersama Nabi, melihat Nabi
berjuang bersama Nabi SAW. Ada orang yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan dikatakan sahabat Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni, orang yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan golongan sahabat Nabi SAW. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ini berjumpa, mendengar nasihat, bermuajahah langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana perasaan kita, Pak? Kalau saat ini kita diperlihatkan wajah baginda Nabi SAW, berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Kalau ditanya, kamu diberi kesempatan 1 menit saja berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, apa yang akan kamu katakan kepada beliau? Ini hadirin orang-orang beriman, ini perkara yang paling ditunggu-tunggu hadirin. Berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis yang tadi saya sampaikan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Kila kami ya Rasulullah, siapa yang menolak surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Orang yang taat padaku dia masuk surga. Wa man asa'ani faqad aba. Orang yang mengingkariku mereka lah yang menolak surga. Maka orang beriman hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji dalam Quran surat Al-Fussilat. Beliau sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang beriman yang mengatakan Rabbu adalah Allah, sumastaqom, dan beristiqomah dalam ketaatan dia istiqomah. Dalam ketaatan dia istiqomah. Istiqomah itu Masya Allah, Pak. Dalam masa apapun dia tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Masa sempit, masa luas, masa sakit, masa sehat, dia tetap istiqomah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang istiqomah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan datang kepada dia sebagai temannya. Dia berkata, malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut yang ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah siapkan surga buat orang yang istiqomah. Allah siapkan surga buat orang beriman. Maka hadirin jawab Allah Subhanahu wa taala, iman ini satu perkara yang mahal sekali, mahal, sehingga orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Mau datang apapun dia taat pada Allah Ta'ala. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar dari segala permasalahan itu. Ini orang beriman. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang beriman itu mahal hadirin. Sehingga ketika dia nazar, ketika dia sakaratul maut, dia bisa ucapkan kalimat yang pendek saja, la ilaha illallah. Dia bisa ucapkan itu di akhir hayatnya, di akhir kalamnya, dakhalal jannah. Allah yang jamin masuk surga. Susah kan? Susah. Maka inilah hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW memperjuangkan agama. Rela beliau menjadi syahid di jalan Allah, hilang nyawanya. Kita kalau mau berangkat dinas, ya Pak, berangkat dinas kantor keluar kota, itu persiapan kita, Masya Allah, ya kan?
istri akan mempersiapkan baju lengkap, bagaimana peralatan mandinya dan lain sebagainya dipersiapkan istri kita. Nah ini sahabat Nabi berangkatnya ini mau fisabilillah, dia nggak tahu pulang atau enggak. Buat apa? Buat agamanya Allah SWT. Hadirin dirahmati Allah SWT, dulu ada sahabat bernama Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini waktu perang Uhud, mohon izin, kakinya ini tempang satu Pak. Kakinya tempang, jadi jalannya nggak sempurna. Dia berhadapan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ingin ikut serta dalam perang Uhud. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisinya Amr bin Jamuh? Dia katakan, wahai Amr, tinggallah kamu bersama keluarga menjaga wanita dan anak-anak di Madinah. Maka pulang Amr bin Jamuh, pulang ke rumahnya, berjumpa dengan istrinya. Istrinya katakan, wahai suamiku, itu sahabat-sahabat baik sedang mempersiapkan perang, berangkat bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amr bin Jamuh katakan, dia melaporkan kepada istrinya, aku berjumpa dengan Rasulullah, aku sudah izin, aku sudah minta izin supaya ikut, tapi baginda Nabi suruh aku diam di Madinah. Maka apa kata istrinya? Wahai suamiku, jangan kamu menjadi pengejut. Nah, dikatakan begitu oleh istrinya. Maka Amr bin Jamuh apa? Dia ambil perlengkapan perangnya, dia pakai peralatan perangnya, kemudian hadirin mati Allah, dia berangkat fisabilillah. Sebelum dia berangkat dari rumahnya, dia berdoa, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluarga. Maka berangkat fisabilillah perang Uhud, salah satu perang yang kondisinya sedang susah-susahnya. Jadi ada 3 perang yang kondisi sahabat Nabi dulu Pak. Perang Badar 313 pasukan sahabat. Kudanya berapa? 2 ekor. Dari seluruh pasukan 313, kudanya 2 ekor. Untanya berapa? Kurang lebih 18 unta. Itu dinaiki secara berganti-gantian. Ini kondisi para sahabat Nabi dulu berjuang beragama. Maka hadirin dirahmati Allah, berangkat Uhud. Singkat cerita, syahid ini Amr bin Jamuh. Maka setelah perang usai dimenangkan oleh para sahabat Nabi SAW, maka orang-orang yang syahid dijemput oleh keluarganya. Maka datang istrinya Amr bin Jamuh dengan 1 ekor unta, membawa di hadapan jenazah suaminya. Amr sudah menjadi jenazah, maka dinaikkan, dibantu, dinaikkan di unta. Kemudian mau dibawa unta ini tidak bergerak, melihat ke Uhud saja. Maka dipujuk lagi oleh sahabat-sahabat yang lainnya masih hidup pada saat itu. Namun untanya ini tidak bergeming. Maka datang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat kondisi ini, beliau tanya kepada istrinya Amr, apa yang suamimu lakukan ketika beliau ingin berangkat? Maka istrinya katakan, wahai Rasulullah, beliau katakan jangan pulangkan aku ke keluargaku, bahkan dia di Uhud. Maka hadirin, unta yang tadinya bisa berdiri membawa jenazahnya Amr bin Jamuh, dia tidak berdiri. Dia tetap duduk karena doanya Amr dikabulkan oleh Allah SWT. Dulu sahabat Nabi ini untuk mendapatkan iman. Beliau itu berjuang agama bersama Nabi. Masya Allah. Ada lagi hadirin yang mati Allah SWT. Bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini orang yang berjuang bersama Nabi, menemani Rasulullah SAW dalam perjuangannya beliau. Sewaktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
menemani beliau dari saudagar. Jadi Khadijah radhiyallahu anha ini adalah wanita terhormat, turunan bangsawan, nikah bersama Rasulullah SAW, habis hartanya untuk mendukung agamanya Allah Subhanahu wa taala. Habis hartanya. Sehingga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau akan wafat, maka dia berbaring di pangkuannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidatina Khadijah ini meneteskan air mata, kemudian Nabi tanya, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak suka hartamu habis, semuanya habis untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, menemani aku berjuang untuk agama?" Maka apa kata Khadijah? Berkata, "Ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangisi. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi apa-apa yang aku miliki untuk aku korbankan untuk agama. Maka aku berpesan, ya Rasulullah, ketika nanti aku wafat, ketika nanti aku sudah dalam kubur, jadikan tulang belulangku apabila orang yang berjuang fisabilillah membutuhkan jembatan, jadikan tulang belulangku ini jembatan untuk orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala." Ini Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Khadijah radhiyallahu anha yang hanya meminta sorbannya Nabi untuk menjadi kafannya beliau, dari punya harta banyak sampai tidak punya apa-apa. Apakah beliau orang gagal? Tidak. Beliau ini adalah orang yang sukses, orang yang berjaya, orang yang menang. Ketika dia ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia nanti berkumpul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hadirin dirahmati Allah, ketika digugurkan Khadijah, begitu sedihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sendiri yang masuk ke dalam kubur beliau, menerima daripada jasad beliau, menguburkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menutup dengan tanah dengan tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, 7 langkah beliau pulang, maka datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk saja di situ. Duduk saja baginda Nabi sampai malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih di sini duduk di makamnya Khadijah radhiyallahu anha?" Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Jibril, aku yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir untuk Khadijah radhiyallahu anha." Maka Jibril alaihissalam naik lagi, berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan melalui malaikat Jibril. Jibril alaihissalam turun langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau katakan, "Wahai Rasulullah, nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjawab pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir untuk Khadijah radhiyallahu anha." Ini orang yang betul-betul mengorbankan harta diri, waktunya, perjuangannya. Maka hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diri kita hari ini hadirin? Kita melihat bagaimana keadaan umat hari ini. Hari ini umat jauh daripada agama, jauh daripada perintah Allah. Hari ini makomnya imannya para mujahid di Palestina hari ini, orang-orang di Palestina yang ada benderanya di hadapan saya, mujahid di Palestina hari ini, mereka berjuang betul-betul untuk supaya bisa hidup. Apakah mereka meninggalkan kebiasaannya dalam taat kepada Allah? Tidak.
Ada kita lihat sedang mereka dalam keadaan seperti itu, mereka tetap wisuda Quran 30 juz tadi baru berseliweran di media sosial kita. Dalam keadaan mereka bingung, air susah, makanan susah, tapi yang ada hati mereka dikayakan oleh Allah. Ya. Hati mereka dicukupkan oleh Allah Ta'ala, sehingga Pak, makamnya mereka ini makamnya sudah tinggi. Kalau kita hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala coba kita saja mungkin dengan kekeringan air, Pak. Susah air nih, Allah kasih susah air misalnya, hujan sudah lama tidak turun, sudah banyak warga di kampung kami sana sudah mulai mengeluh nih, air susah, udah gak nyedot nih, pompanya harus didalemin lagi. Ini baru perkara air. Bagaimana keadaan saudara kita di Palestina? Ini hadirin, ini di Palestina. Bagaimana lagi dulu zaman sahabat Nabi? Zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul dalam masa yang sangat-sangat susah. Tetapi karena iman mereka sempurna kepada Allah, mereka tetap istiqomah dalam agamanya Allah SWT. Maka ini dirahmati Allah SWT. Inilah yang sedang kita usahakan hari ini hadirin. Bagaimana iman kita sempurna, amal kita sempurna. Seperti Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai kau betul-betul merasa yakin. Kapan kita merasa yakin betul-betul, Pak? Kalau kita sudah dijemput oleh Allah, sudah masuk ke dalam kubur, baru yakin, Pak. Setelah berjumpa dengan Allah, baru kita yakin, Pak. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tidak ada habisnya, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau susah di dunia ya sementara aja, Pak. Sakit sementara, susah sementara, miskin sementara, banyak utang sementara. Nanti setelah meninggal dunia, perkara itu akan habis, selesai di dunianya, tapi pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang berbahagia, sedang sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang sedang kita usahakan bagaimana iman kita sempurna, amal kita sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai Allah dan dicintai Allah, diridhoi Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Ini tujuan kita. Maka yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa, alhamdulillah sudah 3 hari kami di Masjid Jami'ul Iman. Fasilitas yang diberikan, masya Allah. Jadi saya mewakili rombongan yang sedang bergerak 40 hari, Pak. Jadi kami sudah ke masjid pertama di Masjid Nurul Yakin situ. Kemudian kita ke Musola Al-Muttaqin, ya, bagus. Kemudian ke Masjid Al-Huda, ketemu juga dengan Abang. Kemudian kita ke Musola Baitul Muslimin. Ya. Alhamdulillah diterima juga dengan baik. Ini sudah lama sekali kami ingin ketika kondisi ini balas. Alhamdulillah ketemu dengan Ketua DKM yang humble, yang bersedangkan dengan senang hati. Masuk kami dalam masjid ini. Dan besok insya Allah kami akan pindah ke Masjid Jami Nurul Hidayah yang Sikot 13. Besok kami akan sana pindah. Kemungkinan insya Allah selepas salam pagi kami akan
kita. Maka fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh DKM dan oleh jamaah, apapun yang tidak bisa kami sebutkan, insya Allah sangat banyak, dengan keramahan yang luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini, Pak, baca Quran kami, sholat sunnah kami dan lain sebagainya, ini mengalir juga ke buku catatan amal para jamaah sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan juga insya Allah kita bisa lagi berkumpul, Pak. Bisa lagi berkumpul nanti tanggal 15 dan 16 Agustus di Masjid Al-Mutakin, itu ada di kawasan Sudirman di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru. Nanti ada pertemuan umat Islam yang dihadiri oleh seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Ada juga dari luar negeri yang akan datang silaturahim. Apa yang akan dibicarakan? Bagaimana seluruh laki-laki ini bisa dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Seluruh laki-laki, Pak, kalau kita pikirkan, Pak, kenapa kita suruh belajar ke daerah Pakistan, kalau kita lihat di sana, sholat subuhnya itu sudah sama dengan sholat Jumat. Ini yang dilihat langsung oleh saudara kita yang sudah di sana. Mereka betul-betul mengusahakan. Jadi tidak ada satu laki-laki pun yang tidak sholat di masjid. Azan berkumandang semua masuk masjid sholat berjamaah. Ini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan di daerah-daerah sana, masya Allah, semuanya laki-laki semua berjamaah di masjid. Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, semua. Ini yang beliau sampaikan juga kemarin, supaya masjid Jami Nurul Iman juga semuanya juga bisa ramai, bisa makmur. Ya. Ini kan cita-cita kita, Pak. Namanya kita DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, supaya makmur kita ini menjadi, masjid kita menjadi makmur. Bagaimana dipikirkan, bagaimana diusahakan. Ini kami sedang berusaha juga, Pak. Kami dari Musola Aryan, di Desa Mata Aryan, di Jalan Mas itu, di situ juga ada Masjid Al-Kautsar. Kami bagaimana juga mempraktekkan nanti setelah kami pulang 40 hari, bagaimana kami juga bisa mempraktekkan di masjid kami, supaya laki-lakinya bisa berjamaah sama masjid. Senang gitu. Kalau datang panggilan Allah itu senang, bahagia. Azan berkumandang, laki-laki secara otomatis dia ninggalin semua pekerjaannya, dia masuk masjid. Ini cita-cita kita, Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul lagi, insya Allah. Apabila nanti ada jamaah berikutnya yang akan datang silaturahim, kami mohon dibukakan juga pintu izin dan lain sebagainya dari jamaah sekalian. Dan hadirin, kami mohon maaf ya, Pak, kalau ada kesalahan kata, kesalahan sikap. Ini namanya kami juga manusia biasa. Mungkin ada pada saat-saat tidak dalam program, ada gelap tawa yang terdengar kurang enak. Ini kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan kerapihan kebersihan masjid tidak berubah. Jika kami datang sudah bersih, kami pulang nanti juga bersih, dalam keadaan tidak ada tersebut yang mengganjal di hati para jamaah sekalian. Jadi semua berjalan sesuai amanah. Begitu ya, Pak. Mungkin kami mau ada sambutan dari Bapak DKM buat jamaah secara khusus. Siap. Dari Bapak. Jadi hadirin Allah, mudah-mudahan hendaknya kami besok juga Bapak bisa gantian jenguk sama, Pak. Ya. Ini namanya kita silaturahim menjaga. Jadi sudah di Nurul Iman, nanti kita ketemu di daerah. Siapa tahu ada yang mau mencicipi gimana sih caranya nih 3 hari. Saya mau ikut 3 hari ya. Kami dengan senang hati.
Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.